Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Marlinda SPDI dengan NIM 2360101415, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Hari ini tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di SMA Negeri 17 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dari pukul 13.00 sampai 15.00 akan mempraktekkan kinerja dengan tema perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Ini biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tepuk semangat. Semangat, semangat. Sekali lagi. Semangat, semangat. Sebelum kita melanjutkan judul materi kita yang baru, kita menggali pelajaran yang lama dulu ya, yaitu yang kemarin pelajarannya tentang salat. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian salat? Salat adalah yang dilakukan dari takbiratul ihram sampai salam. Bagus. Nah, sekarang kita masuk judul materi kita, yaitu sekarang kita masuk judul materi kita tentang perkelahian antar pelajar minuman keras dan narkoba. Nah, sebelumnya ini Anda lihat ya gambarnya. Coba Anda amati apa yang terjadi dalam gambar ini. Apa? Bagus, yaitu perkelahian antara apa? Pelajar. Apa lagi yang Anda lihat? Pengeroyokan. Apa lagi? Coba cuci tangannya satu orang. Ya, coba. Apa? Pengeroyokan. Apa lagi? Pembulian. Nah, apa penyebabnya kalau kita biarkan saja? Ya, bagus. Ada nggak di lingkungan atau pernah nggak Anda melihatnya di sekitar Anda? Nah, gimana tanggapan Anda seperti ini? Tidak baik ditiru, Bu. Ah, bagus. Ini termasuk berapa apa kalau kita tiru? Buruk. Pelaku buruk. Tidak boleh kita contoh sebagai pelaku. Ya. Dan pelajar atau tidak? Ya. Apalagi kita orang Islam, kita belajar agama Islam, kita harus tahu ini adalah perbuatan buruk, tidak boleh kita tiru. Ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Nah, bagaimana Islam itu mencari pelajar yang dicari Islam? Pelajar yang dicari Islam itu gimana? Itu Ibu lihat tadi gambarnya kan? Nah, yang dicari Islam itu, pelajar yang cari Islam itu yaitu yang baiknya, yaitu pengertiannya yaitu pelajar yang dicari Islam tentunya kita menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan kejahatan. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problem atau masalah. Sebagai kita pelajar, kita menyelamatkan bangsa Indonesia yang berbudi akhlak yang mulia, ya, tidak menimbulkan kekacauan. Terus pengertian perkelahian antar pelajar. Baik itu perkelahian pelajar. Suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok
untuk pelajar lain. Tadi kan contohnya ya, Ya. yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Lanjut. Minuman keras. Apa itu minuman keras? Minuman Yaitu minuman sejenis beralkohol, ya, yang dapat memabuk dan menutupi akal seseorang, ya, menghilangkan kesadaran atau mempengaruhi kemampuan seorang untuk berpikiran jernih. Tidak sadar dia seseorang itu apabila kita minuman keras. Ada enggak anda seperti itu? Anda mencobanya? Itu tidak boleh. Tidak boleh kita konsumsi itu minuman keras itu. Sangat berbahaya terhadap diri sendiri. Lanjut, narkoba ya. Narkoba. Narkoba itu yaitu obat-obatan yang dapat mempengaruhi seseorang Dan menyebabkan perasaan seseorang, juga menghancurkan keadaan seseorang. Tidak boleh dikonsumsi. Itu sangatlah marah ya bagi lingkungan di mana itu cuma kita yang bisa mengatasi kalau kita ingin mencobanya. Atau kita mengkonsumsinya, kita yang bisa mengatasinya. Nah, terus setelah kita, kenapa kita bisa minuman keras? Kalau konsumsi misalnya, pasti ada faktor. Ya, kalau kita terjemuh hal yang buruk, pasti ada faktor yang menghambatnya. Pertama, yang mempengaruhi waktu. Nah, pertama faktor individu. itu faktor individu. Yang mana faktor individu itu adalah dari kemauan atau motivasi seseorangnya sendiri. Misalnya anak itu nakal, maka solusinya itu diletakkan di pesantren atau agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Contohnya orang nakal minum-minuman itu bagaimana solusinya? Diberi siram rohani. Kalau katakan ke pesantren untuk mencegah seorang itu tidak berbuat hal yang berbeda. Kedua, faktor lingkungan yang mempengaruhi orang itu, yaitu berkurangnya atau hilangnya apa nak? Hilangnya karena budaya yang selama ini menopang organisasi sosial, misalnya merupakan pendidikan anak atau guru yang terlalu banyak berikan PR atau kurang bimbingan arahan dari orang tua. Lanjut, apa lagi itu? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu ketiganya faktor pergaulan, ya. Yang mengalami pelajar itu yaitu pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran. Kalau bakawat dengan suka yang bertawuran, awak ikut pula. Anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu menjadi berkat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Wah, enyo, yang orang enyo. Tak kawan enyo yang jalannya sasek, wah sasek lo jadinya. Iya. Nah, itulah faktornya yang bisa mempengaruhi kita. Apa tadi? Faktornya? Ada tiga. Yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan pergaulan. Bisa dipahami? Bisa. Itu sih
Iya, bisa mengawanya. Iya, Bu. Iya. Lampu. Ikut dia nih. Gabung sunan. Gabung. Wah, gabung ini. Gabung situ. Gabung aja. LKPD-nya udah Ibu kasih, tolong kerjasama ya antara kelompoknya, pastikan ya. Cemcang. Cemcang. Iya, Bu. Iya. Kok tentang narkoba. Itu miras. Miras, Cek. Sudah semua. Kalau itu kita silakan kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 yang tampil bisikannya tulis tidak ada ya. Tolong dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan hasil jawaban dari LKPD yang telah kami diskusikan bersama, yaitu mengenai menghindari perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu dapat membantu temanmu menghindari perkelahian? Yang pertama yaitu kalau teman ada masalah, kami akan mendengarkannya tanpa mengadu domba.
dan mengingatkan kepada teman bahwasanya memicu perkelahian itu tidaklah baik, dan mengajak teman untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Pertanyaan yang kedua, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghindari terjadinya perkelahian di antara mereka? Apa yang harusnya kami lakukan? Yang pertama ialah mengajak mereka untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, secara kepala dingin, dan tidak menggunakan emosi. Lalu mencari solusi apa yang harusnya dilakukan dari adanya masalah ini bersama-sama tanpa adanya pihak yang terberatkan. Dan yang terakhir, kalau tidak menemukan solusi, maka hendaknya mereka yang terlibat dalam permasalahan untuk melaporkan ke guru maupun pihak BK agar mendapatkan saran dari sana. Itulah jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelahnya kami membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyanyi yang telah mengizinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Oktaviani dari kelompok 1, dari kelompok 3, ingin bertanya. Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Baiklah, terima kasih kepada Fitri yang sudah bertanya. Pertanyaan Fitri ialah apa tadi Fitri? Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Jawabannya ialah memberitahukan kepada guru, konselor, atau staf sekolah tentang kemungkinan akan terjadinya perkelahian agar dapat segera diambil tindakan pencegahan. Apakah Fitri merasa paham dengan yang saya sampaikan? Ya, saya sedikit paham atas yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Fitri. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami tutup lagi dengan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang. Iya, Bu. Iya tentang narkoba. Itu miras. Miras, Cek. Sudah semua. Kalau itu kita silakan kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 yang tampil diskusikannya tulis ada ya. Tolong dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini
kami akan mendengarkannya tanpa mengadu domba dan mengingatkan kepada teman bahwasanya memicu perkelahian itu tidaklah baik dan mengajak teman untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Pertanyaan yang kedua, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghindari terjadinya perkelahian di antara mereka? Apa yang harusnya kami lakukan? Yang pertama ialah mengajak mereka untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, secara kepala dingin dan tidak menggunakan emosi. Lalu mencari solusi apa yang harusnya dilakukan dari adanya masalah ini bersama-sama tanpa adanya pihak yang memberatkan. Dan yang terakhir, kalau tidak menemukan solusi, maka hendaknya mereka yang terlibat dalam permasalahan untuk melaporkan ke guru maupun pihak BK agar mendapatkan saran dari sana. Itulah jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelahnya kami membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyanyi yang telah mengirimkan saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Oktaviani dari kelompok 1. Dari kelompok 3, ingin bertanya. Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Baiklah, terima kasih kepada Fitri yang sudah bertanya. Pertanyaan Fitri ialah apa tadi Fitri? Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Apa tindakan yang paling tepat untuk menghindari perkelahian? Jawabannya ialah memberitahukan kepada guru, konselor atau staf sekolah tentang kemungkinan akan terjadinya perkelahian agar dapat segera diambil tindakan pencegahan. Apakah Fitri merasa paham dengan yang saya sampaikan? Ya, saya sedikit paham atas yang tersampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Fitri. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami tutup lagi dengan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kepada anak-anak semua, setelah selesai diskusinya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita yang tadi? Ya, Ananda, ya silakan. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa perilaku perkelahian antar pelajar merupakan perilaku buruk yang memiliki banyak dampak negatif, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Untuk mencegah perilaku tersebut, perlu peran aktif dari berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, maupun dari diri sendiri. Dan kemampuan menyelesaikan konflik diperlukan juga, karena kita perlu menyelesaikan suatu konflik secara damai. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada anak semua, sudah tampil ya, tampilan bagus, bagus sekali ya diskusinya, cukup memuaskan. Karena jamnya kita untuk istirahat, kita cukupkan pelajaran hari ini ya. Untuk esoknya, tindak lanjutnya, untuk kedepannya pembelajaran kita, jangan lupa ya, nanti kita ulang-ulang, ulang di rumah, yaitu tentang dampak negatif dari perkelahian antar pelajar ya. Nah, Anda lihat di rumah ya. Sekian dari Ibu, karena jamnya udah habis, sudah habis ya. Kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan doa, mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah.